Bismillahirrahmanirrahim. Kitabun nikah ada kitabun nikah. Dua temu nikah mustahab pun den sunatno li muhtajin betul sing butuh ide nikah. Jadi kita untuk isopo juga tamu yang biaya nikah. Nikah itu sunat bagi yang berkebutuhan dan menemukan biayanya. Fa'in fakodah mongko lamun kesepen sapa wong ha ing ubah. Tuhibba mongko den sunatno kotar kudu ninggal nikah. Sok kangkang ini bener nikah yo, tidak ada di duit, usul tiba, disunatno, tinggal nikah. Wayak sirulan mecah sopo wong sahabat ing sahabat wong bisa miklan poso. Jadi ya bener separuh salah separuh. Jadi gak nikah Joko tua bener, tapi ora digendi poso, paham ya? Fa illam yahtas mongko lamun ora butuh sopo wong kuwi hamu den mukrono apa nikah. Info tidak lamun ora duwe sopo ngono semono fakultas. Ada terus polemiknya ulama lugat itu ajima, juna, fakoda, ugniya, dumina itu adalah lafaz-lafaz yang ahli lugat berpendapat sebaiknya selalu menggunakan. Tapi banyak guru kita yang baca biasa saja. Fakodal ubah, dominal mala. Nah, guru-guru kita dilarang yang mesti dimaju lalu juna, ambek ugniya. Karena kan wong edan ya jana, paham ya? Tapi tradisi ini guru-guru kita mau juna, paham ya? Terus wong kesemper, itu kafe darahnya ya ugniya alaihi. Itu yang mesti gambarnya musma alaihi dibuat orang mau dibaca. Tapi sebenarnya banyak. Wong Arab ya unik kan. Wong Arab namuni seneng itu ana masrur. Wong Arab kalau kan gak ada TV channel Arab Saudi, kadang gak ada perbandingan dua. Karena mau disenang kok anak masrur, apa? Anak masrur. Jadi ini kan anak sarun. Jadi memang Arab itu unik. Jadi ini kan aku senang orang kok disenang, tapi dia ini maksudnya anak masrur aku senang. Dan kalau misalnya edan tidak oleh, maksudnya kan aku edan kan aku anak janun, tapi edan juga anak majnun. Padahal anak majnun kan diedan, mesti kan nombang pertanyaan diedan no sopo kan, tapi gak salah bang edan itu majnun. Maksudnya kan salah, tahu? Kalau edan itu. Fa'in fukida atau fa'in fakoda mengelamar kesepian sopo alus bateng biaya. Fa'in lam yakhlas kuliah. Infak kodal ubah wa illa falam. Lagi ini ibadah kau baru dah utama. Itu dawe Imam Nawawi. Kultu ngucap sopo insun dawe Imam Nawawi fa illam yata'abbad. Mongko lamun ora ahli ibadah sopo wong paneka monggo teneka abdul utama filosofi ing dalam kaul sing asal. Nah wong ora bakat ibadah ya seneka wae. Rame-rame nanti. Fa in fajata mongko lamun iso wong ahli ibadah ing biaya wa bilan iku tetep ing dalaman ilatun te penyakit. Kaharumin kau sini tuwa amarotin doloro seimin kang abadi. Terus au tak inin, kenapa? Tak inin kan? Tak parah. Saya lihat kalau kita punya kantor milih juta lagi. Orang meja ni, meja kiri jalan pakai masuk. Au tak inin utawa empotan apa? Biasa man tak yin. Cuma tak yin itu. Tak nin, apa? Dari kata nin itu apa? Yang poten. Sedang ngobrol itu apa? Terus dia. Salam Surabaya. Wabihi illatun kaharomin au marodin daimin au ta'ninin. Yang kita dulu ya, utawa semacam apa? Empoten kuliah mengudin waktu nikah wa mu'alam. Wa istahabulan den sunat napa dayinatun mesti tak ya. Oh. Tak niku boten hak napa? Dayinatun napa? Dayinatun. Sing berkepribadian agama, sing beragama. Bikron tur rawan niki bener to nasabiyatun tur. Duwe napa? Nasab. Den nasab ku jangan ganggu kowe kok di bapak nek ora sampe. Malah nak Sarifah ora kuwi haram. Neng yo haram lain nasab. Kalau nasab yang ini duit bapak, jadi kita orang aku tahu bahwa nasab yang duit bapak, ya bapak emulio kiai, malah gelem bek kue, pokoknya nasab yang duit no,
Jadi sing disunat lagi dayina, bikir, nasabiyah, laisa ora sapa mar'ae korobatan ana unsur kerabat koribatan ing ambar. Jadi tidak ada unsur kerabat warga misanan itu termasuk kerabat yang bareng. Iku makro weda kosultan nalikane najo nikah sapa wong nejo sapa wong nikah eneka cawe tok sunah kodin sunat napa nazar. Apa nazuru to nazaru oleh ningali calanang o ilaha maring mar'ah qoblal khidbati sedurunge lama. Wa ilam tak dan senajan orang ini sapa mas. Walau lan berak kedue wong takriru nazari itu bulan baleni delok wong. Walang jurunan ora usah ningali sapa wong wa wajhi salyane wajah wal kafaini lan apa-apa. Menikah ya. Nah, kita memiliki kalau familia nanti kalau sinau ini. Kita menikah amalah tengah nomor berapa kita menikah 8. Nah itu kita pun di dalam benar, tapi cetakan gitu. Haroman ya, no? Soal atau kona itu haroman lah, ini salah kajian. Ini salah yo oleh saya kegiatan berapa? Boleh. Jadi sebelum melamar kamu disunatkan melihat dia wa ilam takdan senajan perempuan tadi tidak berizin walau dan berhak kedua lanang takriru nazari itu bulan bal ini nazar ning cawe do iku nazari ilaiha wala yang guru lan ora sak ningali sapa wong ora wajib wal kafir wa yahrumu lan haram wa nazaru fahlin apa ningaline lanangan fakhr lanangan balian yang balik ila aurati furratin maring aurate cawe do merdeka kabiroten kang gede ajnabiyatin kang yo wa kadha wa jaha wa kafiyan takhu fitnatin nalikane lebih. Oke. Wa kadha indal amni ala sahih. Terus sajane fakih kita itu fleksibel ya wa yahrumu. Ya tapi ora kena gugu dalil. Nah, kan pasti fitnah. Sajane fakih kita itu masih familiar biasa ya. Haram lelaki melihat aurati furratin. Kita tahu aurat dalam mazhab Syafi'i adalah termasuk wajahnya wakaf khorijas sholat. Jadi kalau wajah kelihatan seperti mbak-mbak di pondok saya di sarang itu mazhab Hanafi, karena Hanafi itu memang membolehkan wajah dan kafen tidak aurat maksudnya. Tapi kalau Syafi'i itu unik, Syafi'i itu auratul mar'ah nak khorijas sholat itu jami'un badaniha. Jadi yo cara Indonesia ya sebagai teroris no? Nah, dalam mazhab Hanafi, auratul mar'ah fi sholat atau kharijah sholat itu istisna'no ma'adal wajah wal kafir. Apa? Ma'adal wajah wal kafir. Nah, tapi masalahnya kan iskul melok mazhab itu. Iskul melok mazhab itu wilayah meja. Cuma rasa sok suci. Rasa sok suci itu begini. Aurat itu dari kata aro ya aru aron. Kalau sing nasrib aro ya aru auratan. Pada saya tali jenazah ini nak ngendikan arro singkat ibu orang sangko ajwa, jadi sangko mudo. Arro ya arro ma arro. Jadi jarang neng lugat Arab, ibu ono ajwa pokok doa mudo tapi neng aurat tuh mirip, apa? Ajwa kalian apa? Oh, lalu kayak Jawa, aku nak moco itu walik-walik, tapi yo jadi pinter ya. Dan walik itu kadang kita pinter, asal amdan ya. Orang berkorora latan harapan puluhin batak dia bisa mungkin moco arun apa arun. Karena ihtimal isu ajwab atau butuh. Nah, gini misalnya, sumia bil aurat merko cacat nanti dulu itu apa? Cuma nanti dulu kan. Cara Hanifah pikirannya itu, wong delok jauh nganti sisi payudara, sisi weteng kata. Tapi nak neng muajah, wong pantes delok rai asal amnil fitnah. Saulang lagi asal amnil fitnah itu kecelok pantes. Pantes ukurannya dia yo. Yo pantes ukurannya yo gampang misalnya sebagai guru delok mbak-mbak pas mulang yo kecelok pantes. Pas muamalah tuku tiket sing Joko Wido ya kecelok pantas ning Indomaret dojo sing Joko Wido ya delok mriki kecelok.
Sehingga fikih kita pun membolehkan kalau ada muamalat, ada syahadat, ada taklim itu nador-nador yang menjadi dibolehkan karena kecelok pantas. Tapi misalnya terus ono ustad jagungan perapatan, tapi nak cara kula malah pantas timbang dewi apa dan perapatan. Kadang fikih wong awam, kadang-kadang ustad di Indonesia itu katut setiawan. Tak eleng tenan sampean sing tobat sakjane iku padha-padha mungkin ya kumpul tenang mungkin diri dari pangeran sakjane malah ndelok mbak-mbak utawa ndelok muslimat patane di depan umum. Jadi sakjane nak cara hukum fikih kena dadi kiai ditamu wis ya piye dibutuhi ning daerah kenal musala kan wis kan. Itu orang awam malah walian. Nah, ono misale kiai Indonesia kadang ketemu ngawam, ono ustaz ketemu santri ning dalan malah rawane ngomong aja malah biasa karena justru di depan umum ono potensi halal. Jadi orang pantas di dalam umum. Dan malah nak ngomongan di santri mu ning jero kamar malah sebetulnya justru di depan umum ada potensi lah, ada potensi halal. Nah yang Nabi pantangan layak luwana rojulun bin. Tapi ustaz-ustaz amatir itu misalnya ketemu, nah gue biasa. Pulau itu masuk para pengirannya video yang ya justru di depan itu malah potensi boleh orang dari boleh potensi boleh karena tidak hulu tidak hulu. Sebab itu kiai alim ya udah biasa mulang mbak ya kan penting tidak hulu. Paham ya? Nah kiai Jawa itu kadang enggak jadi nak ning dalam biasa orang didelok wong awam nek sing depan wong isin kok didelok wong akeh jadi malah apik didelok wong akeh. Karena kan fitnahnya, potensi fitnahnya rendah. Jika nih bab haji, habis 7 kilo tadi ini haji dewi anggota sampai kilo. Nih bab haji kan masyhur. Boleh seseorang perempuan haji nggak harus sama mahram, ya nggak harus sama zaud. Asal ma'anisain kasiroh sikot asal masal. Kamane cara terjemahnya? Jadi kata sekolah ada anak tasbihan ini kalau sering beri saran. Suatu saat misalnya kalau kita sekolah di kota misalnya, ojo naksi mau supir sampai mahasiswi misalnya, atau bis umum mereka tidak keluar, paham ya? Jadi sajane wong justru baik bis umum atau kereta, dan selama ini ya baik-baik saja, justru karena di depan umum itu baik-baik saja, malah potensi ketipu misalnya nyon jauh pas ada taksi atau kereta. Ini cerita hukum loh, saya tidak nuduh 1/1. Makanya kalau sering pesan tentang istri pulau kan banyak mbak-mbak alumni yang ingin kerja atau beberapa tamu yang ingin kerja pamit pulau. Di pulau saran saya sama-sama perempuan kerja itu baik di pabrik, timbang menjadi pembantu rumah tangga. Kalau kan potensinya kan keluar. Ini tidak urusan nuduh ya, ini hukum ya, tidak urusan nuduh. Kalau di pabrik kan orang banyak, kemungkinan ada pelecehan seksual macam-macam kan kecil karena orang apa? Sehingga pantangannya Nabi sebetulnya itu layak luwana Rasulullah jangan persep. Nah, tapi kadang-kadang Ustaz Jawa walian, diwian fleksibel nang wong akeh gak wali bisa jadi wali. Apa? Wali. Di bukan ini malena. Karena ukurannya itu ma'arrah itu ora pantas. Paham ya? Ini ada pengeran dan surat pantas itu. Patusi bakum minrum ma'arrah itu gak pantas. Makanya kita sampai sekarang nggak tahu nak delok masjid Allah itu ya kata aro ajwa, tapi neng bab iki ajwa bertemu doa mana ada bodoh, ma'arro itu maknanya orang pantas. Patusi bakum minrum ma'arro itu. Makanya saya tadi dalam bikin sebuah kutip tentang kitab Kulon itu nanti ngendikan ajib tu lima yahtami anit to'am lima darroti efala yahtami anidam bilima arroti. Termasuk makalah saya tadi dalam bikin sebuah abadino dan sebuah apalno itu ajib tu lima yahtami minat to'am lima darroti efala yahtami anidam bilima arroti. Aku ngantuk aneh ono wong kuat tirakat orang makan makanan tertentu yahtami ku tirakat terong jauh tarak pertama yang kami istimaan Nabi Hamzah itu namanya tarak. Saya tuh heran sama orang yang tarak menghindari makanan tertentu karena takut madarat. Misalnya orang yang darah tinggi takut makan apa? Daging. Orang yang gula misalnya agak berani banyak-banyak minum. Saya kagum sekali karena itu bagus.
menghindari makanan sing bahaya karena ma'arrah napa karena madharrah bahaya. Terus kaifa la yahtami anidzambi lima arrah. Bagaimana orang itu kemudian tidak menghindari dosa padahal itu ya bahaya ya coba. Nah, dari cara logikanya Sayyid Ali Zainal Abidin kan dosa makanan itu kok makanan adalah madharah dohir kayak misalnya darah tinggi mangan apa itu misalnya potensi stroke. Artinya kamu menghindari sesuatu yang bahaya. Intinya kan kamu kalau tarak kan menghindari sesuatu yang bahaya. Dan dosa itu bahayanya seperti itu. Tapi kenapa kamu tidak menghindari dosa atau sama-sama bahaya? Makanya dia ngertikan kaifa la yahtami alidzambi lima arrotin. Kalau kamu bisa menghindari makanan bahaya, kenapa tidak bisa menghindari dosa atau sama-sama bahaya? Mulane ajib bugawa itu kok aneh. Pakanan sing trimo mari darah tinggi dihindari, iki dosa mari neraka kok gak dihindari gitu. Soale ya bakasan wong saleh. Antara kowe yo mboten aneh benten. Ora tau wali napa? Ora tau dadi wali. Nah itu ma'arrah. Napa? Kalau bersama. Nah sehingga problem tafsir saya sering berdebat sama pakar-pakar tafsir dan debat ini tidak akan selesai. Problem tafsir itu akhirnya begini misalnya seperti ini kullil mu'minina yaghudduna wala yubdina zinatahunna illa ma dzahara minha. Makanya pangeran itu ya repot dengan ngadepi pangeran. Pangeran menghentikan gini, wala yubdina zinatahunna illa ma dzahara minha. Perempuan-perempuan tadi dilarang memperlihatkan zinahnya illa ma dzahara minha kecuali wis kadung biasa ketok. Wah itu perkara kan? Kadung biasa ketok. Ukurannya apa? Artinya kayak mu'en, barang toleransi kalau ahlul badiyah perempuan sing ahlul badiyah ora dadi syaraf, ora dadi nasab ya sumume nang kono zaman al-mihna ya mu'en rano ukuran dia fleksibel bisa kerja jadi misalnya kok sekarang mu'en kan orang India pas tanggane kok celana terus kausan mergawe neng hutan kalau lo kobra apa orang India ya sampai karena ukurannya ilama dhuharami sehingga ulama-ulama kontemporer ya maklumi misalnya orang Eropa kok celana jin terus nganggo shawl terus mungkin jilbabnya diganti apa topi atau diganti apa saya tidak mengatakan halal ulama itu biasa maklumi karena ya tadi ukurannya itu wala yudina zinatahunna ilama dhuharami. Nah kemudian yang satu lagi wal yadribna bi umurihna ala jilbin tentu menutup dua dada apa itu masih wajib. Tapi kan enggak pernah ada aturan kalau itu harus pakai. Misalnya jilbab boleh pakai sal boleh pakai. Makanya dulu kasus di Prancis itu kasus apa? Di Prancis itu lucu namanya. Jadi kan kamu jangan bayangkan fatwa ini di Indonesia ini bayangkan dunia, jangan bayangkan Indonesia. Di Prancis itu kasusnya anak-anak muslimah enggak boleh kuliah pakai jilbab, apa? Pakai jilbab. Nah, padahal Prancis kan banyak turunan Aljazair, paham ya? Karena Aljazair itu jajahan apa? Prancis, makanya kayak Zidane barang itu kan orang mana? Aljazair ya orang Prancis ya, tapi apa? Turunan migrasi apa? Aljazair. Ujungnya apa itu? Yazid Zainuddin, corong Prancis Zinedine Zidane ini Yazid Zainuddin. Jadi itu cara mondok jenis Kang Yazid dia bapak. Zainuddin bin Zainuddin. Orang Prancis itu dia apa? Zidane Zidane mencolotnya kaki. Tapi orang Jerman itu rapati dirubah. Misalnya jenenge Khodiro, itu kan Khodiro itu pemain Real Madrid. Karim ya tetap Karim. Bahasa Perancis itu kuwaco. Mosok Yazid Zainuddin tadi. Nah itu rumahnya. Nah kemudian kasus di Perancis saya termasuk ikut urun fatwa karena itu kan difatwakan secara terbuka antara ulama. Akhir atau undangan berarti orang ulama. Sebenarnya kan ada komunitas mufti fuqaha dunia itu ada. Ya ada jalur. Nah singkat cerita pemerintahan Perancis itu sudah bagus ditanya kalau nggak boleh pakai jilbab itu alasannya apa? Iya perempuan harus menutupi kepala. Jika cerita kalau ukurannya itu yang penting menutupi apa? Rambut apa? Kepala sama lagi kalau ukurannya menutupi rambut kepala kan bisa pakai topi. Wanda itu nggak sempurna untuk menutupi rambut.
Singkat cerita, ada ulama yang mungkin agak sekuler, tapi ya tetap menurut saya itu diuji pengiran, ya agak sekuler tapi diuji pengiran. Lucunya pemerintahan Perancis ini kasus nyata, itu mensyaratkan disuruh pakai wig, pakai apa? Wig. Jadi artinya butuhnya kan kepalanya tertutup tapi diganti wig. Nah, pertanyaan sekinya saya termasuk kan itu di share di seluruh dunia dan itu ada komunitasnya. Saya ulang lagi itu ada komunitas. Nah pertanyaannya ini, misalnya ono cahayu rayu-rayu Eropa, nganggo wig tetap sesuai rambutnya perempuan, itu delok haram. Kemuni haram kan gak rambutnya cewek. Kemuni halal dengan pakai wig, kecantikannya tetap ketok cantik. Ndoro salam roh tetap ngiler. Karena tetap gaul. Paham ya? Beda nak terus nganggo jilbab gandri ya elek kan rada wah iki sok gitu. Tapi nak gubik wah cagaul kena jaluk biskop lah. Makanya ini kan masalah, makanya filosofinya yang penting enggak terlihat rambutnya apa yang tetap yu'addi ilal fitnah. Nah, dugaan saya kalau secara fikih pakai wig tetap kemungkinan haram karena yu'addi ilal fitnah. Kalau yang cantik kan tetap apa? Cantik. Nganggo wig gaul celana anak kan cara kowe canakal kowe bayangno ke canakal. Ojo soleh ini kan soleh mati. Nakal kan, wah ini kena dibedo, kena jadul bisko. Lah kenapa? Bocah gaul, orang jilbaban kan mesti begitu. Tapi nak bocah ayu terus jilbaban, terus anteng, pemenang deres neng bis kan biasa di Perancis neng bis do deres. Santri lah begitu, gue Islami di bangga bocah kan. Nah makanya pertanyaan, terus ulama tadi tanya di share, gimana hukumnya menutup rambut kepala dengan wig? Kalau dengan jilbab kan jelas baik. Makanya gue sebenarnya jadi wong alim terus ikut komunitas global itu pertanyaannya, yang haram itu dilihat tuh rambut asli. Kalau rambutnya gampang tuh ditutup wig. Jadi butuh orang Perancis itu kan, Perancis tetap gak negara Islam dan tetap gaul. Dari orang Perancis pikirannya kan tetap gaul. Ini kan kota modis, masa uang jilbaban tetap gaul. Gak apa-apa, kepala ditutup tapi pakai wig. Gue coba yang Indonesia pun agak awas nambah perintir dari fitnah. Pasti kan ben roh susah jadi komunitas global. Saya kan beberapa kali ditamu ke Mesir, ditamu ke India. Ya coba yang ngomong kayak gue atau ngomong konsultasi. Nah juga, nah itu kan masalah. Cara gue bilang nih, wig itu pengganti penutup rambut perempuan apa enggak? Kalau sekedar nutup ya nutup tenang, tapi kan masalahnya misalnya orang dapat nganggo wig, bocah solihah, kira-kira diduga, nyuwun sewu diduga gelem delok biskop gak? Karena jadang dutan gak? Perasaane wong mana? Enggak jawab, gue wong lanang ada bebas soleh. Gelem mesti. Wah, ini gaul ini kena jadal biskop kan. Nah, itu sudah cukup untuk menjadikan haram. Jika ukuran-ukuran itu tentu yang sesuai madzhab Syafi'i benar, saya Maliki benar. Itu masalahnya di situ. Nah, Quran itu hanya pakai ukuran misalnya begini. Ini ketok ya, nah, Abu Hanifah itu ketoro nyuwun sewu gak ahli riwayat. Si Imam Syafi'i terlalu riwayat. Makanya akhirnya ada stigmasi. Madzhab Abu Hanifah dianggap kutub madzhab ahli rawi. Paham ya? Imam Syafi'i dianggap kutub madzhab ahli riwayat. Nah, problemnya gini dalam kehidupan nyata. Ketika ada perempuan-perempuan setengah nakal, jadi Quran juga nih nakal setengah nakal, mungkin karena setengah tobat masih setengah nakal. Nah kita pernah ada perempuan itu yang sewa agak nakal, kemudian dia macak solihah, itu macak solihah, itu sama Allah juga ditegur. Tapi yang terlalu solihah macak setengah fasik, itu sama Allah ditegur. Jadi Allah itu paling nggak ingin sesuatu itu nggak jelas itu memang Allah dari itu di ayat-ayat tidak. Nah, kemudian yang jelas terus ada ayat gini, yudhiniya saat usia, pokoknya kamu harus berpakaian yang nutupi dua dada, nutupi ini, terus Allah menutup urusan hukumnya, bukan tutupan ayat. Dzalika adna ayyurafna fala yudhin. Kalau mana di stasi itu, dzalika utai mengkono sing kasut. Misalnya satru auratil mar'ah, ya satru auratil mar'ah. Terus kita debat lagi masalahnya, setelah aurat itu kan kita debat lagi. Cara mazhab Syafi'i al-wajh wal kafain kharija salat aurat, berarti cadaran cara mazhab
Jadi semua pondok Indonesia itu semuanya enggak Syafi'i dalam aurat. Sarang pun enggak Syafi'i dalam masalah aurat. Kharijah salat mestinya akan wajah wal kafan kan madzhab Hanafi. Paham ya? Kalau Syafi'i apa? Amma auratul mar'ah kharijah salat fajami'u badaniha. Paham ya? Jadi kita diam-diam ya setengah Hanafi. Menamuni Syafi'i tapi aurat kita kan Hanafi karena membuka wajah wal kafan kharijah salat. Kemudian coba orang teroris malah dorawan nggak bisa orang darani Syafi'i darani apa nih Amrozi malah perkara akhir malah perkara doa apa cadaran malah di nah zalika te mengkono-mengkono nutup auratku adnya iku luwih mendekatkan ayu rofna yen to den kenali sapa mar'ah utawa nisa karena masdar jamak miswah fala yuzaina mongko ora diganggu. Nah, terus sekarang kita berpikir tidak diganggu itu ukurannya. Dulu ketika di Arab itu ada ukurannya. Perempuan dengan kode ini itu boleh diganggu. Maksudnya orangnya itu mempersilahkan siap diganggu. Kalau dengan pakaian ini orang itu enggak siap diganggu. Perempuannya maksudnya. Nah, akhirnya orang-orang ulama ini cerita ulama ya. Ulama macam-macam. Yang penting untuk perempuan ya tentu ya tetap standarnya nutupi aurat aba itu. Ya, sudah saya tetap berpendapat tetap standarnya nutupi aurat aba itu. Tapi sebenarnya itu tidak cukup. Plus ada sikap yang dia menunjukkan nggak mau diganti. Paham ya? Ayyurofna bi annahunna ghairu bagian wa bi annahunna ghairu mumisah wa bi annahunna lam yalmaskunna yadu rajulin atau yadu ajnabiyah. Jadi selain berpakaian rapi dia juga memaklumatkan diri baik secara sikap maupun omongan bahwa dia tidak mau diganti. Nah makanya terus sebetulnya satrul aurat secara fisik pun nggak cukup, juga ada gerakan tubuh, gerakan lisan, gerakan apa saja yang membuat isyarat maklumat bahwa dia enggak mau diganggu. Jadi dzalika adna ayyurafna fala yudh mana enggak disakiti. Jika misalnya begini, ini cara tafsir dulu, kalau enggak tahu yang cara fikih karena fikih itu sudah dia. Nah cara tafsir misalnya ada perempuan sudah kayak bapak itu, mata resmi gitu, terus tetap kita ketemu salam kan sakit nyebut nomornya, itu enggak boleh, meskipun tetap berpakaian rapi. Pemenang namanya kang nyuwun nomor ya, mungkin wonten dangdutan, mungkin wonten teater. Salam kan bisa untuk teater, hubungan gaya misalnya. Nah, itu tidak boleh. Nah, karena tadi dia dengan tanda kutip tetap memaklumatkan diri kalau dia mau diganti. Tak kok nomor telepon misalnya. Ya tentu yang konteksnya negatif. Kecuali konteksnya positif misalnya. Selama ini mbak-mbak dalam saya punya nomornya Mahbub Ali dan sebaliknya karena memang itu alat khidmah. Ini yang konteksnya apa? Negatif. Ini rumah tenaga ngaji tafsir. Nah problemnya gini namun dulu tuh makanya saya bilang hukum itu mesti tercerabut dari al-quyud wa syara'id karena ini hukum itu sudah ma'ruf apa? Nah, sehingga cerita ternyata asbab nuzul gini, anak itu perempuan nakal yang agak-agak beria di pokoknya nakal. Mulai pintu mulai udah tuh Arab aja mulai di siapa? Wong Arab kayak mulai tengok lagi kan ada di hadis qudsi. Allah melihat bumi ini, kemudian orang terbaik itu orang Arab. Orang Arab dilihat lagi sama terbaik itu orang Mekah. Orang Mekah terbaik adalah suku Quraisy. Sehingga wong suku Quraisy itu aja. Abu Jahal masuk nang akal ngono, ora terkenal tukang demenan. Abu Jahal ora tahu. Abu Lahab ora tahu. Jadi kelebihannya suku Quraisy. Cuma ya ono solusi nih bojone akeh banget. Tapi gak demenan apa? Sehingga Quran ora tahu ngritik Abu Jahal Abu Lahab tukang demenan. Makanya suku Quraisy itu dipuji sama Diba berjanji tarabus sifah hafalam bisiku ma'ruf bin adami wa ilahi. Jadi pengiran dhewe darani imro'atu Abilhab, imro'atu Abijal, imro'atu Fir'aun. Fir'aun mlitene ngono lae yo bojone sitok. Maksudnya ya normal cara hubungan berkeluarga karena zina itu buruk. Sehingga ini penting saya. Sehingga nak sing rodok nakal kudu ngekeki kode. Lah anak iku ning pintune dikeki gendera cilik. Nggo tanda nak ndek niku gelem. Jadi terang-terang dadi kudu ono syaratnya. Mana yang mau mana ndak kudu ngekeki simbol. Ya itu ngekeki simbol jenenge yurofna. Yurofna kalau dimabdikan maklum kan berarti
arrafna annahunna gelem kan atau arrafna annahunna gak gelem. Mergo yu'rafna mabni majhul. Jadi ukuran perempuan kudu yu'rafna. Dia dikenali bahwa dia gak mau diganggu. Atau dia memaklumatkan kalau mau diganggu. Paham ya? Itu dulu ya. Makanya dari keadina yu'rafna. Ada singkat cerita. Lalu itu gimana ukurannya? Ukurannya adalah kalau menurut ideal ya satrul aurat tidak punya gerakan tubuh. Nah, misalnya satrul aurat kayak jilbab gaul, satrul aurat jilbab gaul, melakukan megal-megal yang ngarepe salam. Ini auratnya sudah benar, tapi gerakannya ada. Ambek sing jilbabe rapati bener, terus aku ngarepe salam go bedo go pacul. Kan ora ngerti beto. Mergo dekne koyo memalukan diri, ayo beto diacok. Nah itu berarti dia punya gaya sikap sing fala yuk deh. Dia agak siap disakiti. Nah, terus kemudian yang ketiga ini yang paling pokok. Lalu ada standar itu garwane Nabi ora oleh sopan teman-teman wong lanang. Mereka wong lanang itu rata-rata nyenatine bejat. Nah ana cawe wedok sopan ramal dianggap bener. Misalnya ana mbak-mbak wayu sopan. Ana tambane sopan. Mane kalau ana mbak-mbak kurang ajar takut apik kurang ajar maksudnya ra sopan. Ana mbak-mbak ayu sopan. Terus ketemu Kang Salam. Monggo Kang Salam pinarak mampir. Ketemu kafe. Mungkin kalau bareng ya boten apa. Kan sopan ngongkon calana mampir kan sopan. Ono kafe sopan kan mampir. Tapi kan menemukan. Berarti gelem gak berarti. Wong lanang ra ngarah nafsiri. Berhubung aku kafe dihormati ora ngarep mesti uteke ngeres. Berarti ngampirno berarti gelem. Jaluk nomor berarti gelem dijak kencan. Masalah wong lanang mesti uteke wis elek. Error. Jika garwane Nabi sopan dulu oleh namun, makanya garwane Nabi itu keras-keras. Makanya ya nisa an-nabi lastun dengan kau hati minan nisa. Ini taqduna fala taqduna bil khoda ayu maknane sopan. Fala taqduna mongko bojone Nabi ora oleh lirih, ora oleh sopan bil qauli. Gak oleh Sayyidah Aisyah kok ora mampir salam ora oleh. Mergo faya tema alladzi fi qalbi sopane gawe itu di depan wong lanang sing atine mesut. Iku pikirane belum. Imbakas, lanang mas, wes jajal, ono mbak-mbak itu terus sopan deh, pikir rapi, wes apa lah, wes agak wah ngalor itu lah, ya jajal lah wes misalnya, pemenang rodo, terus ketemu ustad itu gue wah lah, sak botol-botol, ya ini nabi lewat pinara, ini nomor kulo, pikiran. Mesti pikiran pertama ini mesti belum. Meskipun gue rata terlintas zina, tapi belum kan gak butuh zina. Tapi mesti pikiranmu. Terus mana yang pertimbangan? Sini rumah kok ayu iki. Nah sehingga garwane Nabi ora oleh sopan teman-teman. Fala taqduna bil qauli mergo faya tama alladzi fi qalbi marubin maka kalau garwane Nabi terlalu sopan gendo-gendo ini sing ya tentu ini tidak sahabat akabirus sahabat tentu ya sing bling-bling lah yang jauh sing setengah munafik setengah ya komunitas kan macam-macam. Nah itu ukurannya makanya dzalika adna ayyo jadi satu aurat itu tidak cukup, harus ada maklumat diri apa? Maklumat diri tentang gerakan fisik, lisan apa saja. Yang perempuan tadi memaklumatkan diri kalau dia itu tidak ikut dan nggak siap di. Nanti malah ada cara aku pantas kamu. Nah guys syariat bapak nalimat tak kalau gue benduk. Dari kena ayo rofna tapi kan dia lucu. Jurah gampang kok, murid. Makanya itu aneh, ini cerita ngaji. Jadi sebetulnya masalah hijab itu nggak bisa dituntaskan. Apalagi yang terlalu longgar, terlalu ketat ya nggak seperti dia. Yang hukum utama itu selain satrul aurat sesuai mazhab Hanafi, karena kita kadung Hanafi ya dalam guru-guru kita dalam aurat kan kadung apa Hanafi. Setahu saya Mbak Mun sampai sekarang ya santrinya nggak jilbaban, keluarga dalam apa nggak apa cadaran ya. Setahu saya bangun dan santrinya ya nggak pakai apa cadar ya sebab kayak umumnya
ya umumnya orang Indonesia itu Hanafi, paham nggak? Karena kalau yang sebagian cadaran itu kan ya repot di Indonesia. Kadang mesti curigai ISIS, ijek medot sanan di guru karena guru kita tidak seperti itu. Paham ya? Tuan saya itu sudah sok-sokan Islami kan banyak yang memaksakan apa cadaran. Tapi sebenarnya dalam konteks kita loh. Nah, kalau orang lain silahkan. Kita kan nggak mungkin kan medot sanat guru. Kita muridnya bangun ya nggak pakai cadar, pakai jilbab. Bahasa juga murid-muridnya. Ya kan mau tidak mau kan sanat kita seperti itu. Jadi itu Hanafi. Nah, tapi sebenarnya masih perlu ditambahkan yang penting itu tadi nggak ada gerakan yang menunjukkan mas. Karena yurofna itu mabdi majul. Berarti kalau digadakna malam kan gini. Arrofna lil ajnabi annahunna ghairu mumisah, ghairu bagia atau ghairu apa saja. Itu pengeran. Jadi pengeran kadang dia hukum diserahno sawi imam. Dalika ajnabi ayyurofna. Jadi apa? Dia harus punya satu gaya hidup yang bisa dikenali bahwa dia itu enggak siap yu'zen. Paham ya? Kita sing lanang yo ngono. Sing lanang juga walian salam. Misalnya ketemu rondo ayu terus kita gelem wis dibujuk. Aku tuh mbak, kamu mau sing nunggu nih. Kayak kudu ngomong malah gue kayak Joko. Ini masalahnya kan gendong ketemu gendong. Nah, mari rusak dunia kan. Bareng sama kita gelem. Sing lanang yo ngetokno sawangane Joko. Utawa ngene wis raine serai ra Joko terus ngene. Ya alhamdulillah Pak kalau teng omah nggih mun proses ter. Akhirnya kan iki ngekeki pintu, iki yo ngekeki. Nah itu yang mari. Kalau zaman Nabi saja ada orang yang fikol bihi marudun, kayak apa di zaman Nabi? Makanya ajaran Nabi dia fala tasdukna mengko aja sopan sira. Aja khunduk sira. Fala tasdukna bil qauli kelawan pengucapan. Mergo nak ucapan terlalu lirih, terlalu sopan. Masalahnya ngadepi wong sing fayat ma'al ladzi fi qalbi wong sing atine ngeres, kok pikirannya macam-macam. Maka berarti untuk menjadi halal dibutuhkan dua hal. Perempuan tadi ya kelihatan menjaga harga diri. Sing lanange lah ora fi qalbi. Paham ya? Itu kalau sampean tanya detail. Makanya di fikih ini termasuk fikih ini tidak orisinal nanti kan sendiri waya rumun atau rufaklin tadi atau korotin terus indah khaufi fit. Jadi sebenarnya di fikih dulu masih ada kata-kata indah khaufi fitnatin. Haram itu kalau takut fitnah. Ya sudah seperti itu. Baru ditambah oleh Imam Nawawi walada indah amnil fitnah alas sofah itu sudah tambahnya Imam Nawawi. Sebenarnya kalau teks aslinya ya semua haram itu indah khaufi fitnatin kalau takut fitnah terus wakada indal amni alas sofah. Paham gitu terus. Ini bintangkan yang clear, jadi pulau sebelum siapapun yang senang pulau, boleh ngaji, fikih itu sak pinter-pinter fikih itu tetap terbatas. Misalnya tadi namun fikih hanya ngatur aurat dengan makna baju menutup aurat. Kalau lagi fikih hanya ngomong aurat karena ini baju yang menutup aurat. Padahal ini tidak menutup peluang calon nakal. Apa artinya menutupi aurat kemudian dia anak terbuka, ngomongnya lirik, ada gerakan fisik tubuh yang menunjukkan gelap. Itu yang enggak dibicarakan fikih. Padahal Quran justru bicarakan itu. Fala taqdu'na bil qauli kok mesti fayat ma allazi fi qalbihi. Cawe itu ayu terlalu sopan. Pikirane wong lanang kan mesti ngeres. Wis aja jape kafir lah. Nggo paham lah. Ono rondo ayu. Pinarakan, kalau bentuk baru kayak kafir. Pikirane piye? Padahal cawe itu misale saleh tenan, pikirane nak tahu ngekek mangan kafir itu untuk barokah. Lha sampe cawe itu iso lihat tenan. Memang pikirannya nak dibinari kafir untuk barokah. Tapi kafir itu mau berpikir begitu. Lha iso wae, cawe itu solihat ketemu kiai, hormat pancen kepentok barokah iki. Tapi apa kiai ini? Dia coba nak kiai sing soleh, kowe lah menak tuwa kan dadi kiai. Tapi dadi kiai kan mau awake tok, uteke kan ijek. Salah. Makanya Quran itu lebih detail. Jadi untuk menutup fitnah itu satu dimulai dari pakaian yang rapi, dua tidak ada gerakan tubuh fisik atau apa saja. Sing yu'rofna ayyu'den. Nah, syaratnya ayyu'rofna fala yu'den. Ini kalau orang perempuan zaman akhiran yu'rofna ben iso yu'den. Bahkan memaklumatkan diri nak siap di yu'den. Padahal ukuran dari keadna ayyu'rofna fala yu'den.
Paham gitu, terus itu penting. Jadi perempuan harus punya satu sikap yang dia memaklumatkan diri bahwa dia ada siap diudah tiga. Jadi apa dua kan? Satu dia tidak membuka aurat, dua tidak punya gerakan apa saja, panggil lesan dan fisik yang siap. Aku solihah. Aneh unik, pangeran itu dalam hukum itu. Hukum nganten ini kontak, mari orang pakai. Uang ini gitu. Nanti sehingga sebetulnya kalau misalnya terpaksa terbuka, itu sebetulnya kalau memang terbukti gak yudan, ya tak apa. Iya, dan misalnya orang rondo setengah cerai setengah enggak, barang soal salam nih. Ya ibu lono, bujuk lono, juga cerai pulau juga boleh. Salam rada seneng. Gue kok Mbak Rafa ya benang jelas cerai. Terjadi cawe itu. Mboten Mas. Bojo kula tiyang proses itu sing parek-parek kula dibiak tok. Ampun. Nah, ini artinya kan dia tegas sekali supaya enggak yudan kan karena dia terus memaklumatkan diri urun bojone Madura nek jenengan parek kula biak tok. Nah. Tapi masalahnya kadang perempuan itu memang punya satu gerakan tubuh atau fisik atau apa saja. Sing menunjukkan dia welcome. Nah, itu yang masalah. Berarti dia tidak yurofna, tidak arrofna anfusahunna bi annahunna qanitat atau hafidhat, tapi arrofna anfusahunna lil nabi bi annahunna billah. Nah, ini kan terus repot. Mane ta'rif yurofna, yurofna kata ikhwah itu memperkenalkan diri. Paham? Mulane anak datang pondok, dan Kebumen dulu ada pondok rontok anak. Tapi gini kisahnya, pondok rontok aneh. Pondok itu ya ini rontok jadab, tapi jadab asli kok mbak ya. Orang stres. Tapi beberapa jadab kok tak ubah no stres. Jadab kan anak loro nak pangeran kehilangan kontrol jenenge jadab, paham ya? Anak bulat jenenge. Stres. Gak gitu edan. Yang cerita pondok itu nggak ada peraturan. Terkenal pondok. Pondok itu terkenal kali kalau peraturan. Singkat cerita itu, ini kisah nyata. Si santri tadi itu juga ada yang hutan. Hutan itu tawuran. Kadang rebutan bencana kanakal kalau penyanyi ini. Jadi ada bulat. Ya tentu santri oknum gitu. Karena itu kok ya oknum. Tapi masalahnya akeh. Oke. Singkat cerita itu, ya oknum itu ada. Singkat cerita itu orang anak lurah di situ. Tahu itu. Singkat cerita pacarnya juga terima. Jadi ada sidang desa. Sidang desa santri ini beda cawe itu. Sing lapor pacarnya cawe itu. Ya tentu udah sampai zina sebeda tidak. Yo ning dadutan dulu. Dadutan ku sindinan mung cerita kuno. Mbok taripen. Karena bahasa dangdut mau ibaratun nang gandhan, kok ibaratun. Soale dhisik gandhan itu apa taripen kok. Iki termasuk kiai awal namanya pendiri pondok itu. Hanya kiai ini ya. Pasti sidang ning apa kelurahan. Iku ana bapake cawe itu, ana pacare, ana wong akeh. Terus kiai ini kok teko diundang kan. Kiai itu kalau pulau itu teko kasus salam kalau teko juga. Teko aja dia itu ada keramat. Kiai itu teko ya biasa. Kiai ini kan kiai ikhlas jadi kiai ikhlas kan jerawat dijatuh. Nah kiai ikhlas, wah sini aku antri kok ngono ora ikhlas. Kiai gua terus ra mikir ngono. Nama itu gak mikir. Teko bareng sidang. Sidang dimulai ini izinin Pak Yai ada santri ini jenengan. Bedo iki terus iki keluargane gak trimo iki. Ya ini kisah nyata. Pak Lurah. Nah ana jaran wedok ucul. Berarti bedak jaran lanang. Sing salah pundi, Pak? Wes angin keramat iki kiai iki piye capek jam. Yo salah jaran wedok ucul. Wes angin keramat iki kiai ini. Lare spontan do jawab. Salah jaran wedok. Tekan bapak itu spontan muni. Iki ini mau gawe analogi, Pak. Ana jaran itu, terus dibedak jaran lanang. Sing salah sing di jaran lanang. Oh, sing salah di jaran itu. Oh, dicolok. Terus baru berjam ngono iku telalakan kabeh. Ya ampun, Pak. Santri kula iki jaran lanang.
Tiga mulai tanpa penadi. Mana kiai itu kalau akhirnya yo wong sing nekani sidang terus ala cawe itu. Salah ijar. Meskipun kiai mau akhirnya ning omah ya enggak mau santri lagi. Pokoknya dibenahi secara internal. Namun dibenahi secara internal. Penting di depan umum ini menang. Mana keramat sih. Mana kiai itu udah keramat. Mana tak ini tak kok Pak Lurah. Dibedak carane sing salah sing dijaran lanang kok. Lurah muni sing salah sing dijaran. Betul. Wong tuane jauh itu yang muni ngono. Nggih mon Pak nggih berarti iki santri kula mboten apa-apa. Nggih Pak Yai. Ketika mulai ada sih. Padahal ketemuan mau ning sidenan. Nah makanya, menurut saya cerita itu ada benarnya karena tadi sebetulnya dalam banyak hal Allah itu nyokal perempuannya tadi sejauh mana dia i'rab memperkenalkan diri. Ayo rofna katanya. Makanya garwane Nabi nyon sewu yang diproteksi Allah juga garwane Nabi. Caranya gimana? Fala takhdu'na bil qawli mergo fayat tama alladzi fi qalbihi marad. Jadi kemana Allah nak ngadani Sayyidah Aisyah kowe kok aja. Yo nak ambek wong lanang ojo terlalu sopan, ojo terlalu ngekei harapan. Engko sing wong ra bener pikirane tok endi. Artinya proteksi. Nah, sementara fikih itu yang saya kritik saya pada fikih itu kan lebih menyalahkan Allah. Jangan gini. Itu kalau Quran itu fair, ini juga diproteksi. Caranya apa? Dia tidak memaklumatkan ini baik dengan pakaian atau gerakan tubuh atau itu disebut dari artinya ayo anafna paham jelas ya. Wah rumulan haram. Tapi kayak Joni Rokno fatwa kok salah kutip jadi fitnah paham ya. Pokoknya dakok hatimu terus wis. Atau nerang-nerangnya depan muncul mesti bulat tak jamin gitu. Iki rapal fikih, rapal Qur'ane terus akhirnya potong-potongan kan itu mari fitnah. Nek rasa dibaleni fatwa iku rasa dibaleni, rasa diterangno. Kecuali kok kowe salim terus istikharah ilmune padha wae aku lha iku nerangno padha. Aku yakin mesti bulat harus itu potong sana. Potong sih. Ya wong nek nerangno, pokoke Gus Ban nerangno ngono Qur'ane. Lah ya to pompo pokoke potong. Malah perkara meneh. Apa? Perkara. Pokoke contone itu. Ora ana ayat. Lha yo iku ayat apa pokoke ono bar iki. Mun wa kadza intal amni ana sofa walal amatilan mari amat ilama bina suratin warubatin wala sabiratin maring kasile ilal farja kecuali farja. Wa ana nadhara abdilan sak temene oleh ningali budak ila sayyidi wa nadhar mamsuhin kan nadhar ilama. Itu yo lucu. Jadi ana budak lanang duwe bos wedok utawa mamsuh wong sing ra di alat kelamin dihukumi koyo nadhar ilal mahram. Maksudnya ya auratnya lebih fleksibel kan karena nadhar ilal mahram auratnya kan lebih enggak banyak tuh namanya. Paham ya? Wa anal murahai kan satemene murahai kal balai kal tidak balik. Jadi kalau oke koyo tidak bocah SMP, cah SMA sing urung balik hukume kal balik. Wa khilulan halal bonaduru rasulin ngaline calana ila rasulin ilama bina suratin warubatin. Jadi kok kangkang patokan seprapat terus nang kuamar jagungan iku oleh. Pokoke ora oleh didelok iku mabena suratin warubatin wa hum lan haram bonaduru amro dari kali jangkanten bisa latin lan sabar. Kultu wa kadar bihi ini kultu mulai jadi sebetulnya Manawawi itu ketat-ketat itu, makanya kritiknya Imam Bajuri. Bocah lanang ganteng wis kadung ditegir gelem ra gelem kudu mukhalata ma'arija. Nek diharamno ora iso ngaji. Pak, nek diharamno ora iso ngaji. Senajan to mari fitnah ya sudah haramnya itu nunggu kalau ada syahwat. Cara pikirannya ulama akeh. Imam Nawawi nabi kultu wa kadza biwiriha fil asal al-mansur. Imam Nawawi terlalu khusyuk darane tanpa syahwat pun wa kadza biwiriha fil asal al-mansur. Tapi itu pikiran Imam Nawawi. Nah, zaman Imam Rafi'i cewa yakrumun nadharu amrad bisa. Makanya kitab ini harus, makanya saya syukur kemarin saya mulang mukadimah itu syukur sekali karena jelas kata Imam Nawawi kan sudah jelas sebelum kultu itu pendapat Rafi'i, setelah kultu pendapat saya. Ya sudah. Kalau seperti ini kita pasti ikut Rafi'i dong kan kasihan kalau anak-anak ganteng enggak bisa ngaji hanya karena dihukumi haram bisa watin abu wiri bisa watin berarti mondok untuk ele-ele. Misan sing raine babak belur. Lah ada mondok kan elek kabeh kene ya isin. Kalau tekan nek ra oleh apa? Mana-mana Imam Nawawi. Iya iya butuh gaya nanti santri gandeng-gandeng terus kan yo seneng maksudnya ora kok perkara kayak digo sampe mau terus
Berarti nak cah ganteng mondok karam, terus santri apa mondok? Elek ta ora kan? Anak jenengan elek ta? Elek Gus, kok mondok. Ono Imam Nawawi. Dari Imam Rafi'i wa rumun adzur amrot bisa itu dari Imam Nawawi wa kada. Makanya mukadimah kemarin penting ya. Jadi kalau ada kaul di mana Rafi'i cerita kata Imam Nawawi kan yang bisa jamin semua khilaf yang ada saya terangkan semua. Nanti kalau saya tidak berkenan tak tutup dengan kultu. Paham ya? Berarti makobla kultu adalah qaulur Rafi'i atau hikayatul khilaf anir Rafi'i. Kultu itu apa kontrolnya Imam Nawawi. Sudah enggak masalah kita ikut Rafi'i enggak masalah. Ya karena kita punya guru, setahu kita guru-guru kita seperti pondok dindi ya kayak seganteng ya ora ditolak. Semuanya ya ora ditolak. Ya sudah yang haram ya yang haram, maksudnya yang melakukan sahabat itu yang haram, yang enggak sahabat kan enggak bisa disalah. Jadi kita fair. Karena kita punya guru rawalah tuh. Tapi cara kaul asom nih, kalau asom mbahmu nyatanya guru-guru kita menerima yang ganteng ya sudah berarti itu. Ini sanad apa? Sanad. Makanya kritiknya orang pada Imam Nawawi termasuk tentang Bajuri kan nggak mungkin memperlakukan amrot kayak perempuan, dia harus ngaji dan harus mukhalatatur rijal. Ya sudah yang salah ya ben salah, kira salah kan nggak bisa dikatakan salah orang salah. Makanya soal Imam Nawawi milih kaul ideal yang anggap saja itu kaul ideal kan nggak mungkin diaplikasi. Zaman Imam Nawawi itu mulai kurang haram praktek ini kan yang salah ya sudah wajib, yang enggak. Cuma Imam Nawawi dia kultu wa kadza biwiriha fil asah al mansus. Wala soal muhakikin anak amat atane amat kal furro badine jamur kuwalam. Wal mar'a ta wong wedok ma amraatin karo julen karo jeneng wong lanang karo julen binasa. Takrimun. Wal mar'ah ma amraatin karo julen. Karo jeneng wa asal takrimun azuri dimyatin haramin andoro cawe to dimya ila muslimatin. Wa jawazu nazaril mar'a ila badani ajnabiyin maring badani ajnabi siwa ma bin asurati wa rubati ilam yakhaf atau ilam yukhaf lamun uratin kuatir apa fit. Nek cawe to luwih fleksibel. Ya, cawe to delok kangkang luwih fleksibel wa jawazu nazaril mar'a ila badani napa? Ajnabiyin siwa ma bin asurati wa rubati. Jadi bapak delok kangkang roan nganggo celana serapat ra apa. Misalnya gak lah kan roh ada duit. Cawe itu apa? Nak kang ra dikiru ora menarik. Cara kula atuk cawe itu matri. Cawe itu ora matri bahaya kan. Roh kang marat seneng malah bahaya. Atuk matri dadi roh kangkang pas gak menarik kira-kira. Baru kayak matri wae kan gak mari fitnah. Paham? Lah gak matri mek kok gelem kabeh malah repot. Malah repot. Ya semua anggar watak sih digawe pangeran kulo ya. Mun kulo seneng kok anggar watak pangeran sing gawe sanggup ya. Kulo dong nggih. Zina iku nganti fahisha iku di antarane bocah wedok iku murah. Akhire nyuwun sewu wong tukang beca wae iso zina. Mergo regane mung 10.000, tukang parkir iso zina. Ya lek kabeh regane 2 miliar. Wah, lha sik keluar zina wong piro. Jadi murahan itu ya jadi ya tentu kita inginnya zina itu ditolak secara 100%. Tapi lebih murah lagi kalau mau tanpa iwak. Kan terakhir masih, no? Iya akhirnya kan masih. Justru karena nyun sewu cawe iki gak matri akhirnya malah iso masih. Ya tapi tentu zina itu dilarang albatata. Kenapa? Makanya perempuan digawe matri itu hikmahnya besar. Misalnya matri, ketemu calana asal madu gelem kan ruwet, Pak. Akhirnya anaknya terlantar, tapi baru kayak materi kan, tidak biung kiri, rapi. Akhirnya anaknya terlantar, kan itu kurang kiri, bulan kafe. Wah, anak itu. Mengenai kalau nanti mau datang kitab tasawuf, pangeran agak watak asli itu baru nawa. Jadi pangeran sedikit, kira usah foto. Misalnya beli buju sebagai materi, terus bangun. Apik buju itu materi, over, itu sesuai kerja. Lalu terus neriman kok nak akhirnya nanti anak turun terus. Mereka agar anak santri kalau sebeda orang itu semarat tak hitung turunan. Nah, saya punya teman sing bojone iku kere nah, sing lanang ku kere sing wedok kok nak teh kuningan. Bangun nono wae. Jangan nono wae mergo dekne wis nek mati melarat tapi sing wedok. Bareng tak takoki. Lah piye? Apa? Bojone ku matri, iku ora kasil juga tapi stroke. Baik hubungan kula mbek pangeran selama ini memang begitu. Pangeran kok nggih watak asli, itu pasti baik. Masuk cawe dok cerewet, cawe dok cangkem elek itu pangeran ngersakno. Saya pernah baca kitab di Ibnu Hajar Al-Asqalani dan ini menjadi ibadah saya sampai ketemu pangeran.
Wong wedok itu orang paling cerewet dan paling enggak segan-segan nyebut eleke bojone wong itu. Dan itu bagus. Haram, nah, secara hukum haram, tapi itu bagus. Betul, haram lebih bagus. Ini kan saya ceritain hakikat. Haram itu kadang bagus. Misalnya gini namanya, ono cah wedok nyun sewu lonte, atau cah lanang hidung belang. Kita tahu ngrasani itu haram to, jawab. Haram. Tapi ngrasani ini secara masif itu bagus. Umpama sak kampung gak ngrasani nak cah wedok iku lonte, cah lanang hidung belang. Kan orang enggak tahu kalau dia nakal. Tapi barokah dirasani secara masif menjadi pengadilan sosial. Terus orang mau jadi lonte itu jerak gara-gara diadili secara masif. Saya itu ono pengadilan secara masif barokah ngrasani. Yang ngrasani itu haram. Paham? Iku pengen. Mana kira usah nyoal pangeran. Pangeran itu pinter, kadung pinter. Jadi ngrasani haram. Tapi pangeran kok takoki. Gusti, yang haram jenengan gawe lho ono gunane. Paham? Misalnya salam playboy, kangkang gak ngerasani, babak gak ngerasani, kabeh kan korban playboy nih. Gara-gara dirasani secara masif di WA, awas bahaya salam. Awas bahaya hidung belang. Nah baru kayak dirasani secara masif, orang kan bisa hati-hati. Mana takut hukum yang ngerasani dia? Haram. Tapi kira usah takut pangeran. Wong haram mau digawe, ono gunane. Ono apa? Nah, hubungan kita dengan Allah itu seperti ini. Makanya ngadepi. Nah, kode cawe itu yang menurut saya pernah baca di Ibnu Hajar al-Asqalani. Kenapa di antara dalil Nabi itu istrinya ada seorang lagi? Makanya orang Yahudi itu banyak masuk Islam gara-gara sederhana. Nabi itu kabundut. Sudah kabundut, cara dohir kabundut intakola ila rafiqil ala. Kalau bahasa benar itu intakola ila rafiqil ala. Tapi cara dohir kan menurut jenenge kabundut. Meskipun kita tidak pernah yakin kalau Nabi itu kabundut karena dasarnya apa intakola ila rafiqil ala. Cara saya Muhammad sallallahu wala taqulu lima yutalu fi sabilillahi amwat. Wong syuhada, awamu syuhada wa ahya. Faqifa sayyidis syuhada. Paham ya? Awamu syuhada wa ahya. Faqifa sayyidis syuhada. Sajane ra iso Yusufun Nabi bil mayyit tapi cara zahir kan niku jenenge kabundut. Paham ya? Setelah Nabi kabundut, apa yang terjadi? Zainab binti Jahsy karwane paman wiridan ini. Aisyah bangun muah. Maimunah juga. Semua garwane Nabi, bahkan ada yang itikaf di masjid itu sampai semalaman sunyi. Nah, wong wedok wong paling akan dididik. Andai kan Muhammad di dalam rumahnya adalah tidak nabi. Andai kan Muhammad di dalam rumahnya tidak nabi, pasti semua keburukan dia terbongkar lewat perempuan-perempuan ini. Karena perempuan-perempuan ini adalah cawit, mesti cangkem elek. Hanya kalau menyaksikan sesuatu yang enggak seneng pasti diobrak. Tapi apa yang terjadi? Nyatanya orang kaget menuruti. Karena sirine Nabi Garone kata adalah bojone wis arwah elek ini. Nah kowe kan enggak. Misalnya kowe dadi kiai. Kok iya kan arwah api, takon bojomu. Lan aku kakak tak takokane bojone. Ngopo iki mau lanangan to iki jawabe ngono. Aisyah itu garwane Nabi paling garwane Nabi paling. Itu sesuatu. Tadi Nabi tak. Aku saya ini garwane Nabi. Aku sering turun lekor ning ngarepe Nabi. Itu ditinggal sholat. Nabi nak ngadeg sikilku tak sembujung nang Nabi nak sujud tak tarik. Ya kan sembujung ini kan Nabi sujud kan enggak bisa ditekuk sikil. Paham ya? Karena Nabi ngadeg selanjut. Itu Nabi tetap. Bahkan sampai melepas sikil. Coba kali itu ndak Nabi. Untuk bujung melek apa bersolat menkelon. Makanya kalau macam hikmahnya Nabi istrinya banyak. Orang yang benci Nabi pun akhirnya sakit. Oh garwa sing cawe dok notabene tukang cerita. Iku ora isih ora dia cerita. Itu mindala ilin nubuwah. Paham ya napa mindala ilin? Enggak mungkin itu iso nyimpen ra. Oh dia tidak. Ane Quran sering ono ya bisa nabila sunat ahadin bisa mayatin ibu nabi fahisatin mubayyinati wa alal terus kenangannya Aisyah lagi donga marang kuburan nak dongane apa seperti donga marang kuburan apa sing wa inna insyaallah bikum lahikun pertama kan dia nang assalamualaikum ya ala kubur ya firullah wah pakaian terus gampang-gampang apa? Assalamualaikum diara kaum mukminin ya. Assalamualaikum diara kaum mukminin wa inna insyaallah bikum lahikun.
Donga iku masa murawine sapa? Rawine Sayyidah Aisyah. Rawine Sayyidah Aisyah. Arawiyah litil kal hadis hadis itu. Gara-gara Sayyidah Aisyah meninggal. Singkat cerita di tengah malam itu. Ya cara jam Indonesia mungkin jam 11 atau jam 1 ke tengah malam. Tanya Nabi itu keluar. Karena Aisyah ini terbakar cemburu itu cincang. Pikirannya paling enak. Wahiyalati tusamini dari Aisyah masyhur ini. Wahiyalati tusamini. Sing bersaing mbek aku, padha-padha wayu terus iku Zainab. Makanya dia pikirannya anak Hafsah orang arah. Sauda apa meneh dadi Aisyah punya kriteria lah yang perlu dicurigai. Pasir cerita kan, Sauda kan elek gendut. Sampai Sauda tahu diri ya karena dia yakin enggak Nabi enggak minat kan apa gendut irang jenenge apa? Sauda sampai ngerti nak wong lanang mbek aku wong normal enggak minat. Masyhur matur ya Rasulullah, saya tahu bahwa normalnya lelaki tidak minat ke saya, maka saya tak dikasihkan Aisyah. Tapi saya minta saya jangan diceraikan. Kayaknya oke, gak masalah. Artinya Aisyah gak mungkin curiga nih. Singkat cerita diintip sama Aisyah karena dia cemburu. Pasti Rasulullah ini kalau nggak ke Zainab ke yang potensi kan Zainab, Sofia atau yang potensi rival kan Zainab yang masuk nominasi rival. Sauda gak mlebu, Hafsah gak. Tapi apa yang terjadi? Ketika diinjil itu Nabi ternyata kebagi. Jadi Nabi ngira Aisyah itu sudah tidur, ditinggal kebagi. Itu tadi terus Nabi nangis. Kenangannya Aisyah. Kal muwaddi'il ahyab wa amwat sing mari kula hari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nabi pesan. Pesan orang Jawa ngendikan, kamu tenang saja di sini. Saya pasti sebentar lagi nyusul. Nabi ngendikan panjang gitu, kayak omong-omongan. Makanya redaksinya Aisyah kal muwaddi'il ahyab wal amwat. Sallallahu Rasulullah ala qatla Uhudin ba'da zamani sini. Ngene kewu yo kadang ya ono salah itu. Nabi itu wong mati syahid ora oleh disolat. Tapi Nabi setelah 8 tahun dari qatla Uhudin nanti salat Uhud. Nabi yo nek kewu yo cukup iki ya kata sallallahu Rasulullah ala qatla Uhudin malah ba'da zamani sini. Nabi yo Nabi nangis harus nyuwun sewu bakat jasa-jasanya orang-orang sing mati. Itu rawinya Aisyah. Uniknya rawinya Aisyah. Dan dia bergerak ngintip Nabi itu berdasar cemburu. Lho cara kowe diintip kan ora Zainab tenan, maksudnya iki kan. Maksudnya kecekal tenan, maksudnya cara kowe diintip kan kecekal tenan. Warung kopi lah paling kan. Makanya itu kaget sekaget-kaget. Bahkan orang Yahudi itu tidak bisa ngorek keburukan Nabi dari istrinya. Yang notabene perempuan itu bisa. Mereka tidak punya kenangan. Dari Ibnu Hajar Al-Asqalani sirine Nabi garwane Aga adalah ini itu tameng. Tameng artinya kalau dia betul Nabi, pasti di dalam rumah pun tetap Nabi. Makanya kenang Aisyah ya Nabi itu sholat nganti sikil. Aku jajal saya iki bojomu. Wis bojone iki sing juban lah serban lah kon rene tak takon. Wah jabe. Nek ning omah kok wah karo asut berapa terus mau kan bermangan tuh. Aku wis sampe dadi bojomu kon rene. Nek ning omah opo? Kira-kira jawab iki. Tahajud sewengi apa mau? Karo pidato jumlah cuwok kabeh. Mangan Bu. Este. Yo kedua blok. Lho bar pidato kok mangan akeh. Wes ning kono ora enak sungkan kabeh. Kira-kira ngono. Kira-kira jawab. Karena dia di depan rumah harus tebar pesona. Orang sidang rantai, BSD ya mau sidik. Sekarang ke rumah dendam tuh. Tapi garwane Nabi itu tidak punya kenangan seperti itu. Min adalil dalil ala aqaulihi nabiyyan termasuk adalah syahadatu nisaihinna. Paham ya? Ini kesaksian para istri. Ini garwane Nabi ora oleh nikah. Karena nanti parah kok. Apa? Kalau nanti mau coba sini sejarah ini, paling ahli karena Nabi pun termasuk Zainab. Iki pun nama. Jadi ketika Nabi sudah wafat, fakanat dia terhasil, dia itu tukang bikin temen, terus pada kemudian dijual. Buat sodar dan hasil itu sodar. Aisyah mulang semuanya. Kalau udah itu kakuan.
Karena nggak bisa ngorek keburukan bahkan dari istri. Itu luar biasa. Jadi ya, dulu assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu roh itu ruang tamu tidak ada. Dan dia roh itu kan angin. Mana saja nih ziarah itu saja nih di sunat itu ziarah tujuannya ngeling nawang mati. Tentu suasana malam itu lebih. Dan memang secara riwayat ya tentu ini tidak mengikat ya, riwayat itu tentu tidak mengikat. Ziarah siang juga boleh, tapi sebetulnya semua tarikh ziarah itu Nabi datang. Tapi tentu tidak mengikat ya, tetap siang tetap. Nanti mau cerita kalau ideal ya kan seru kan, yang mati yang akhirat bunyi-bunyi. Berarti gantung sidik-sidik kan. Udah diwian yang makom keramat ya. Boleh malah boleh nomor coba. Boleh wangsit. Kultu al-aswa atak itu jelas ya. Wajah junadzoril mara ila badani adnabin siwa mabena surat wa ilam yakhof atau ilam yakhof lamun ora wedi sapa wong fitnatan fitnah atau ilam yakhof lamun ora kuwatir napa fitnatun fitnah. Itu dawuh Imam Rafi'i. Terus kultu al-aswa atak kahwa ilaihi. Ngono wis ngene mriko arep. Jadi dia mau khusuk gak masalah. Kene sing masalah. Ngono ae khusuk. Wong wedok iku oleh delok badani adnabiyatin ma adnabiyin siwa mabena suratihi warubati. Kaya mbak misale liwat roh kang rokan nyapu terus maco-maco itu serapu dari Imam Rafi'i dari Imam Nawawi lagi Rafi'i dan Nawawi sembako dari Imam Nawawi kultu al-asah al-tahrim kahwa ilaiha Imam Nawawi ini bawa alam ya wes nama alam gitu kalau Nawawi ya fair aku nak raja cocok Imam Rafi'i aku meni kultu bariku meni bawa alam maksudnya boleh bener bawa alam ini bukan dibayar aku nak raja cocok muni kultu tapi tetap tak tutup bawa mungkin pun bodoh raro mbah santai mawon mana durga dening ali asnab jai lama promnya ku aksi koyo waliane wa mata harumalan semangsane haram bu anak dari mali ya mesti haram bu al masudem tapi wa ibahani lan den ola ya ponadaran masulikos fastin misalnya corona cantuk pengen berobat atau hijamah ya cantuk wa ilajin dan pengobatan fastin dan hijamah itu bodoh-bodoh maknanya bekam cuma tekniknya fastin itu ya itu maknanya pokoknya walhasil itu nama-nama bekam walhasil oleh nador, oleh masu di fastin wa hijamatin wa ilajin ini kan mirip yang ditakrib kan kalau takrib kan sudah ada sekian istisna ada sekian apa? Istisna jadi haram istilahnya apa? Di nazar, di taklim, di syahadah, di tadawi. Redaksi aslinya ini seperti ini wa mata haruman nazar, harumal masuk terus wa yubahani li fastin wa hijamatin wa ilajin. Sanggup aja lili hajal. Cuma ini lupa enggak nyebut apa tadawi terus apa lagi yang terkenal syahadah. Taklim no? Syahadah terus taklim ya. Taklim terus kultu wa ibahu. Nah Imam Nawawi malah iki unik. Dengaran kok mendukung. Imam Nawawi rada unik iki. Kultu wa ibahu nadar malah nambahi dene ya. Tumben apian. Dengaran Imam Nawawi apa? Apian. Rasane memperparah keadaan. Malah dinambahi kultu wa ibahu nadar. Muamalah kowe tuku tiket kan bakule mesti wedok. Ning pesawat pramugari. Tapi aja ngopi, nek ngopi ora muamalah. Mau bakul jenggoten akeh kok milah pojok iku sing jaga ayu. Bar takok haram to. Nazar bali muamalah. Kau oleh nek iku. Iku muamalah lin nazar napa? Iku ora nazar muamalah. Nah, numpak pesawat kan ngene, niatku iku ambek umroh. Berarti muamalahku tuku tiket niate umroh terus ning pesawat itu ana pramugari. Berarti iku paham ya? Berarti muamalah terus ditetir. Nah, orang kopi kan gak. Kowe tujuan kan ngopi. Ana bakul lelek, bakul kumisen jinggon terus milih sing iki. Kowe milih ngopi ning kono kan tujuane apa? Nador. Berarti kowe muamalah. Sing mulai iku nador. Lah sing mulai ngene, kowe ra ro, kowe ape lunga ning Wali Songo gak ro, terus wae ngopi mandeg. Berarti tujuanmu itu ngopi. Nah kebetulan bakule ayu, iku jenenge muamalah terus nador. Nah itu ora ada target. Paham betul ngerti target. Nah itu nador. Nah itu mesti haram ya Kang. Orang itu mbok Imam Nawawi, Rafi'i, mbok ulama sapa mesti muni haram. Oh haram tuh. Haram besar ngene. Wa ibahu lan tinana apa nador muamalah ten krono amalah. Itu kan Imam Nawawi apian ya. Yo, Imam Rafi'i kan mau nyontokno fastin hijamah ilajin.
Terus mana ini nambahi wa ibahun nazar limu amalatin wasyadatin wa ta'limin dan mulang wa nahwiha jono wa nahwiha ya akeh wa nahwiha biqadri hajat kan dari umumnya wong ngopi berang sing normal kopimu cara normal ke ngopi dek kangkang berang gak jawab 10 boleh terus jadi barang sing ayu jadi sak jam berarti sing haram ya 50 menit moko mau terpaksa boleh biqadri oh wali jojilan berak ke bujo anak zoro tening ali ila kuli badari amaris badari badari